Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana mayat ini bisa memuntahkan rokok sebanyak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tembok kokoh pesantren Etirmidzi yang suci, setiap pasang mata memuja sosok Vira sebagai definisi sempurna dari kemurnian iman dan ketaatan yang tanpa celah. Namun, ketika angin malam membawa aroma ganjil yang tidak seharusnya ada di sana, perlahan-lahan keheningan mulai membisikkan bahwa kesucian yang kasat mata hanyalah sebuah tirai untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih busuk daripada bangkai. Jika wajah yang paling sering bersujud ternyata adalah wajah yang paling ahli menyimpan rahasia kelam, seberapa jauh seseorang sanggup bersandiwara sebelum takdir membongkar paksa isi perutnya di hadapan maut? Sebelum kita lanjut, yuk, absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani, rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Udara subuh di pesantren Etirmidzi terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, bagi Vira, dingin bukanlah penghalang untuk membangun citra sempurnanya. Sebelum bel asrama berbunyi, ia sudah duduk bersimpuh di barisan paling depan masjid. Mukena putih bersihnya tampak berkilau terkena lampu kristal yang menggantung di langit-langit masjid. Bibirnya bergerak-gerak, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang sengaja ia buat sedikit bergetar, seolah-olah ia sedang tenggelam dalam kehusyukan yang luar biasa. Setiap santriwati yang baru masuk ke dalam masjid selalu menatap punggung Vira dengan rasa kagum. Mereka berbisik pelan tentang betapa beruntungnya orang tua Vira memiliki anak sepertinya. Vira mendengar bisikan-bisikan itu. Di balik wajahnya yang tertunduk dan matanya yang terpejam, sebuah senyum tipis kemenangan tersungging. Ia menyukai kekaguman itu. Ia memuja pemujaan orang-orang terhadapnya. Baginya, pesantren Etirmidzi adalah panggung sandiwara, dan ia adalah aktor utamanya. Masya Allah. Vira, kamu selalu jadi yang pertama di sini, puji Ustadzah Aminah yang baru saja tiba untuk memimpin zikir subuh. Vira membuka matanya perlahan, menunjukkan binar mata yang tampak teduh dan rendah hati. Ia mencium tangan Ustadzah Aminah dengan takzim. Hamba hanya ingin mencari ridha Allah, Ustadzah. Rasanya hati tidak tenang jika tidak segera bersujud di rumahnya, jawab Vira dengan nada bicara yang lembut dan tertata rapi. Ustadzah Aminah tersenyum lebar. Baginya, Vira adalah calon pemimpin masa depan. Vira tidak hanya cerdas dalam hal akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang menurut semua orang sangat mulia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik lipatan mukena itu, Vira menyimpan rasa benci yang mendalam kepada hampir semua orang di sekitarnya. Ia membenci kemiskinan, ia membenci aturan pesantren yang mengekang, dan ia sangat membenci Sarah. Sarah adalah satu-satunya orang yang bisa menandingi kecerdasan Vira. Jika Vira adalah matahari yang menyilaukan, Sarah adalah rembulan yang tenang namun tulus. Persaingan mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Al-Azhar di Mesir menjadi sumbu api yang membakar hati Vira. Hanya ada satu kuota untuk pesantren mereka tahun ini, dan Vira tidak akan membiarkan siapapun, terutama gadis yatim piatu seperti Sarah, mengambil apa yang ia anggap sebagai hak miliknya. Setelah salat subuh berjamaah selesai, kegiatan berlanjut dengan setoran hafalan kitab. Vira kembali menunjukkan taringnya. Ia menghafal dengan lancar tanpa ada satupun kesalahan harakat. Kiai Ahmad, pimpinan tertinggi pesantren, mengangguk-angguk puas. Vira kembali mendapatkan pujian. Namun, saat gilirannya berakhir dan ia kembali ke tempat duduknya, ia melihat Sarah sedang membantu seorang santriwati junior yang kesulitan memahami isi kitab. Melihat pemandangan itu, hati Vira terasa panas. Ia melihat kebaikan Sarah sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah usaha untuk mencari muka di depan santri lain. Vira mendekat dengan wajah yang dibuat-buat khawatir. Sarah, kamu jangan terlalu lelah membantu orang lain. Ingat, ujian beasiswa sebentar lagi. Nanti kalau kamu tidak lulus, aku yang merasa sedih, kata Vira sambil mengusap bahu Sarah. Sarah mendongak dan tersenyum tulus. Terima kasih, Vira.
Tapi membantu sesama juga bagian dari belajar, kan? Doakan saja kita berdua bisa memberikan yang terbaik untuk pesantren ini. Vira membalas senyum itu dengan anggukan, namun di dalam kepalanya, ia sudah merancang skenario busuk. Baginya, Sarah harus hancur. Bukan hanya gagal mendapatkan beasiswa, tapi Sarah harus dibuang dari Etirmidzi dalam keadaan sehina-hinanya. Vira tidak butuh teman. Ia hanya butuh pelayan atau musuh yang kalah. Siang harinya, saat istirahat, Vira meminta izin untuk pergi ke perpustakaan pusat. Namun, tujuannya sebenarnya bukan buku. Ia berjalan menuju gerbang belakang pesantren yang jarang dijaga. Di sana, ia sudah menunggu seorang pria parubaya yang merupakan orang suruhannya. Dari balik pagar, ia menyerahkan sejumlah uang yang ia ambil dari dana sumbangan sosial yang ia kelola sebagai ketua pengurus asrama. Pastikan barang itu sampai padaku besok malam. Jangan sampai ada yang melihat, bisik Vira dengan suara yang tidak lagi lembut, melainkan dingin dan penuh ancaman. Pria itu mengangguk cepat. Vira segera kembali sebelum ada yang menyadari ketidakhadirannya. Di tengah jalan, ia kembali memasang wajah Mutiara Etirmidzi. Ia berhenti sejenak untuk memungut sampah kecil di jalan asrama, memastikan beberapa pasang mata melihat tindakannya yang dianggap mulia itu. Padahal, tangannya baru saja bersentuhan dengan uang haram hasil pencurian. Vira merasa sangat berkuasa. Ia merasa bisa mengatur siapa yang akan naik dan siapa yang akan jatuh. Baginya, Tuhan mungkin ada, tapi uang dan kelicikanlah yang memegang kendali di dunia nyata. Ia yakin, dengan segala persiapan yang ia lakukan, Mesir sudah berada di genggamannya. Ia tidak peduli jika harus menginjak-injak kepala sahabatnya sendiri untuk sampai ke sana. Inilah awal dari segala petaka yang ia bangun dengan tangannya sendiri, sebuah istana pasir di atas pondasi kebohongan yang sangat rapuh. Setiap manusia memiliki rahasia, dan rahasia Vira adalah sesuatu yang akan membuat seluruh penghuni pesantren Etirmidzi pingsan karena terkejut jika mereka mengetahuinya. Di sudut paling belakang kompleks pesantren, terdapat sebuah gudang tua tempat menyimpan peralatan pertukangan dan kasur-kasur bekas yang sudah berjamur. Tempat itu gelap, pengap, dan sering disebut angker oleh para santriwati junior. Namun, bagi Vira, gudang itu adalah surganya. Malam itu, setelah seluruh santriwati masuk ke kamar masing-masing dan lampu asrama dipadamkan, Vira bergerak dengan sangat lincah. Ia tidak menggunakan jalur biasa. Ia merangkak melalui jendela belakang yang engselnya sudah sengaja ia lumuri minyak agar tidak berdecit. Dengan langkah tanpa suara, ia menuju gudang tua tersebut. Sesampainya di dalam, ia mengunci pintu dari dalam dengan sebuah gembok yang ia bawa sendiri. Ia menyalakan sebuah korek api gas. Dan dalam sekejap, cahaya temaram menerangi wajahnya. Tidak ada lagi wajah santun dan teduh. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang penuh dengan beban kemunafikan. Vira meraih sebuah kotak besi kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kasur tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebungkus rokok merek terkenal. Dengan gerakan yang sangat mahir, ia menyalakan sebatang rokok. Asap putih mengepul dari mulutnya. Ia menghisapnya dalam-dalam seolah-olah itu adalah nyawa baginya. Vira adalah pecandu. Ia sudah merokok sejak sebelum masuk ke pesantren, dan kebiasaan itu tidak pernah hilang. Rokok adalah caranya melepaskan stres setelah seharian penuh berakting menjadi orang suci. Sambil menikmati asap rokoknya, Vira mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dari kotak yang sama. Di dalamnya terdapat sebuah foto Sarah yang sudah kusam karena sering ia tusuk-tusuk dengan jarum. Ia juga menyimpan beberapa helai rambut yang ia curi dari sisir Sarah di asrama. Inilah sisi gelap yang lebih mengerikan dari sekadar merokok. Vira terlibat dalam praktik ilmu hitam. "Kamu pikir kamu bisa menang dariku, Sarah?" Gumam Vira dengan suara serak karena asap rokok. "Kamu hanya sampah yatim piatu. Kamu tidak pantas berada di Mesir. Tempatmu adalah di selokan, dihina semua orang." Vira membayangkan wajah Sarah yang menangis saat nanti dituduh melakukan perbuatan nista. Rasa puas yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Baginya,
Menghancurkan orang lain adalah sebuah pencapaian. Ia merasa lebih kuat dari siapapun di pesantren ini, bahkan lebih kuat dari Kiai Ahmad yang dianggap memiliki karamah. Namun, malam itu ada yang berbeda. Saat ia sedang asyik menghisap rokoknya, ia mendengar suara langkah kaki di luar gudang. Vira tersentak. Ia segera mematikan rokoknya ke lantai tanah dan menguburnya dalam-dalam. Ia menahan napas. Telinganya menempel pada pintu kayu yang lapuk. Ada orang di dalam? Suara itu adalah suara Fatimah, seorang santriwati junior yang kebetulan sedang bertugas ronda malam ini karena ada hukuman terlambat salat asyar. Vira memutar otak dengan cepat. Ia tidak boleh ketahuan. Jika ia ketahuan merokok dan membawa alat-alat mistis, tamatlah riwayatnya. Dengan gerakan cepat, ia menyembunyikan kotak besinya dan memanjat ke atas tumpukan kayu untuk mencapai ventilasi kecil di bagian atas. Namun, saat ia bergerak, kakinya menyenggol sebuah kaleng bekas hingga menimbulkan bunyi dentang yang cukup keras. "Siapa di sana? Aku panggil Ustadz." "Ya," ancam Fatimah dengan suara gemetar. Vira tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berbau menyengat yang ia dapatkan dari sang dukun. Ia menyipratkan cairan itu ke arah pintu. Seketika, aroma busuk yang luar biasa menyerbak, membuat Fatimah di luar sana mual dan ketakutan. Fatimah yang menganggap itu adalah bau hantu atau jin penunggu gudang, langsung lari terbirit-birit sambil berteriak ketakutan. Vira bernapas lega. Ia turun dari tumpukan kayu dengan tubuh yang sedikit gemetar. Namun, bukannya merasa takut karena hampir ketahuan, ia justru merasa tertantang. Kejadian itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus segera menyingkirkan siapapun yang berpotensi menjadi penghalang. Sebelum meninggalkan gudang, Vira menyalakan satu batang rokok terakhir. Ia menghisapnya dengan sangat rakus, hingga ujung rokok itu menyala merah terang di kegelapan. Ia tidak sadar bahwa setiap kepulan asap yang ia telan adalah bensin yang akan membakar dirinya sendiri di masa depan. Ia merasa telah menipu seluruh dunia, tanpa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tertidur melihat sandiwaranya. Keesokan paginya, Vira kembali tampil sebagai pemimpin asrama yang tegas. Ia bahkan memanggil Fatimah ke kantor pengurus dan memarahinya karena telah menyebarkan berita bohong tentang hantu di gudang. "Fatimah, sebagai santriwati kita harus punya iman yang kuat. Jangan takut pada tahayul yang tidak jelas. Itu menunjukkan lemahnya hafalan Al-Quranmu," kata Vira dengan nada menghakimi yang sangat berwibawa. Fatimah tertunduk malu dan meminta maaf, tidak menyadari bahwa orang yang sedang menasihatinya adalah hantu sebenarnya yang ia temui di gudang tadi malam. Vira tersenyum penuh kemenangan saat Fatimah mencium tangannya dengan penuh hormat. Di dalam hati Vira, ia tertawa terbahak-bahak melihat betapa mudahnya manusia dibodohi oleh penampilan luar. Persiapan untuk menjatuhkan Sarah sudah hampir matang, dan Vira tidak sabar untuk memulai babak berikutnya dari rencananya yang keji. Pagi itu, suasana di pesantren Etirmidzi tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Panitia pembangunan masjid baru saja menerima sumbangan besar dari para donatur, dan sebagai ketua pengurus asrama yang paling dipercaya, Vira ditugaskan untuk memegang kunci kotak penyimpanan sementara sebelum uang tersebut disetorkan ke bank pada hari Senin. Kiai Ahmad memberikan kepercayaan itu tanpa ragu sedikit pun. Baginya, Vira adalah sosok yang tidak mungkin berkhianat pada amanah agama. Vira menerima kunci itu dengan tangan yang tampak gemetar, sebuah akting yang sempurna untuk menunjukkan betapa ia merasa terbebani oleh tanggung jawab besar. Namun, begitu ia berada di ruang kerjanya yang sempit di sudut asrama, getaran itu hilang, berganti dengan kilatan mata yang penuh rencana jahat. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Bukan hanya untuk mengambil uang, tetapi untuk menghancurkan Sarah secara total. Vira tahu bahwa Sarah memiliki kelemahan yang sangat manusiawi. Ia terlalu jujur dan sering meninggalkan lemari pakaiannya tidak terkunci saat sedang terburu-buru pergi ke dapur untuk membantu memasak. Hari Sabtu adalah jadwal Sarah bertugas di dapur umum. Vira mengamati dari balik jendela asrama dengan seksama. Begitu melihat Sarah keluar menuju dapur dengan celemek yang masih diikatkan di pinggang, Vira segera beraksi.
Ia mengambil gepokan uang tunai senilai 50 juta rupiah dari kotak kayu besar milik pesantren. Dengan langkah yang tenang dan wajah yang tetap terlihat santun seolah sedang berzikir, ia masuk ke kamar Sarah. Kamar itu kosong karena santriwati lain sedang berada di kelas atau di lapangan. Vira membuka lemari Sarah, menyelinapkan uang itu di bawah tumpukan mukena dan kitab-kitab lama milik Sarah. Ia memastikan sudut amplop uang itu sedikit terlihat agar mudah ditemukan saat penggeledahan nantinya. Selamat tinggal, masa depan, bisik Vira pelan sambil menutup pintu lemari Sarah dengan sangat hati-hati. Setelah melakukan aksinya, Vira tidak langsung pergi. Ia kembali ke kantor pengurus dan mulai membuat laporan palsu. Ia menuliskan bahwa ada selisih uang yang hilang sejak pagi tadi. Ia sengaja membuat dirinya terlihat panik dan gelisah. Saat jam makan siang tiba, Vira berlari menuju kediaman Kiai Ahmad dengan wajah pucat dan napas yang terengah-engah. "Kiai, astagfirullah. Kiai, uang pembangunan masjid, uangnya berkurang banyak," teriak Vira sambil menjatuhkan diri bersimpuh di depan teras Kiai. Suasana tenang pesantren seketika pecah. Kiai Ahmad yang sedang membaca kitab langsung berdiri dengan wajah tegang. Ustadzah Aminah dan beberapa pengurus lain segera berkumpul. Vira menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan kedua tangan, berpura-pura sangat merasa bersalah karena lalai menjaga amanah. "Bagaimana bisa? Vira, bukankah kunci itu selalu ada padamu?" tanya Ustadzah Aminah dengan suara bergetar. "Hamba tidak tahu, Ustadzah. Hamba tadi sempat meninggalkan ruangan sebentar untuk mengambil air wudhu. Saat hamba kembali dan menghitung ulang, 50 juta sudah tidak ada. Hamba benar-benar berdosa," ratap Vira. Kiai Ahmad menghela napas panjang, mencoba tetap tenang meski hatinya bergejolak. "Panggil semua pengurus. Kita harus melakukan penggeledahan mendadak ke seluruh asrama. Uang itu milik umat. Siapapun yang mengambilnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Vira memimpin penggeledahan itu dengan penuh semangat. Ia mendatangi setiap kamar, memeriksa setiap tas santriwati dengan kasar seolah-olah ia sangat marah atas kehilangan tersebut. Di dalam hatinya, ia tertawa melihat ketakutan di wajah santri-santri yang tidak bersalah. Ketika mereka sampai di depan kamar Sarah, Vira sengaja berhenti sejenak dan menatap Sarah dengan tatapan yang seolah-olah penuh simpati. "Sarah, maaf ya, kami harus memeriksa kamarmu juga. Ini prosedur dari Kiai," ucap Vira lembut. Sarah yang baru kembali dari dapur dengan tangan yang masih basah, hanya mengangguk tenang. "Silakan, Vira. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku yakin Allah akan menunjukkan siapa pelakunya." Vira hampir saja tertawa mendengar kata-kata Sarah. "Allah akan menunjukkan pelakunya melalui tanganku sendiri," batinnya. Vira langsung menuju lemari Sarah. Ia berpura-pura mencari dengan teliti, menggeledah tumpukan baju, hingga akhirnya jarinya menyentuh amplop coklat besar itu. Dengan gerakan dramatis, ia menarik amplop tersebut ke depan semua orang yang menyaksikan. "Ini, apa ini, Sarah?" tanya Vira dengan suara yang dibuat seolah-olah kecewa dan tidak percaya. Gepokan uang merah 100 ribuan meluncur keluar dari amplop. Seluruh santriwati yang berdiri di koridor asrama tersentak kaget. Ustadzah Aminah menutup mulutnya karena tidak percaya. Sarah berdiri mematung. Wajahnya mendadak pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat melihat uang sebanyak itu ada di dalam lemarinya sendiri. Itu bukan punyaku, Vira. Aku tidak pernah mengambilnya. Demi Allah, teriak Sarah dengan suara pecah. Vira menggeleng-gelengkan kepalanya dengan raut wajah yang sangat sedih. Tapi ini ada di lemarimu, Sarah. Di bawah mukenamu sendiri. Kenapa kamu tega melakukan ini pada pesantren? Kenapa, Sarah? Fitnah itu bekerja dengan sempurna. Dalam sekejap, citra Sarah sebagai santriwati jujur hancur berkeping-keping. Vira terus memainkan perannya. Ia merangkul Sarah sambil menangis. Namun bisikan di telinga Sarah sangatlah berbeda dari tangisannya. Inilah akhir dari mimpimu ke Mesir. Bisik Vira begitu pelan hingga hanya Sarah yang mendengarnya.
Kehilangan uang adalah masalah besar. Namun bagi Vira, itu hanyalah pembuka. Ia tahu bahwa mencuri saja mungkin hanya akan membuat Sarah dihukum atau diminta mengganti. Vira ingin Sarah diusir dengan kehinaan yang tidak bisa dimaafkan. Ia ingin membunuh karakter Sarah secara total. Maka, rencana kedua segera dijalankan. Vira mengenal seorang penjaga sekolah bernama Jaka, seorang pria yang memiliki banyak utang karena judi. Vira menggunakan uang hasil curian yang ia simpan sendiri, karena ia tidak menaruh semua uang di lemari Sarah, untuk menyuap Jaka. Ia memberikan uang 10 juta rupiah kepada Jaka dengan satu instruksi sederhana, berikan kesaksian bahwa ia sering bertemu Sarah di belakang gudang saat malam hari. Senin pagi, suasana di kantor pusat pesantren sangat mencekam. Sarah duduk bersimpuh di lantai dengan kepala tertunduk, sementara Kiai Ahmad dan para asatidz duduk di kursi dengan wajah yang sangat kecewa. Bukti uang sudah sangat kuat, namun Sarah terus bersumpah bahwa ia difitnah. "Kiai, jika masalah uang ini masih kurang jelas, hamba punya saksi lain," ujar Vira dengan wajah yang tampak ragu-ragu, seolah-olah ia sedang menutupi aib seorang teman namun terpaksa bicara demi kebenaran. "Siapa saksinya?" tanya Kiai Ahmad tegas. Vira memberi kode, dan Jaka masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang dibuat-buat takut. "Maaf, Kiai, sebenarnya saya sudah lama ingin bicara, tapi saya takut. Saya sering melihat Neng Sarah menyelinap keluar asrama malam-malam untuk menemui saya di belakang gudang tua. Dia memberikan uang-uang itu kepada saya agar saya tutup mulut tentang hubungan kami." Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Tuduhan berzina atau setidaknya melakukan hubungan yang tidak pantas adalah dosa terbesar di lingkungan pesantren. Sarah mendongak. Matanya melotot tidak percaya. "Bohong. Kamu bohong. Saya tidak pernah bicara denganmu, apalagi menemuimu," teriak Sarah histeris. Namun, Vira segera memotong dengan suara lembut yang mematikan. "Sarah, sudahlah. Jangan menambah dosa dengan berbohong. Pantas saja setiap malam aku melihat kamu tidak ada di tempat tidurmu. Aku pikir kamu sedang ke kamar mandi atau salat malam, jadi aku tidak pernah bertanya karena aku ingin berprasangka baik padamu." Fitnah Vira yang halus namun terencana ini mengunci nasib Sarah. Tidak ada yang membela Sarah. Semua orang tahu Vira adalah sahabat terdekat Sarah, jadi jika Vira saja berkata demikian, maka itu pasti benar. Ustadzah Aminah menangis kecewa karena merasa telah salah mendidik Sarah. Kiai Ahmad menggebrak meja dengan pelan namun penuh wibawa yang menyakitkan. "Cukup. Bukti sudah nyata. Ada saksi, dan ada barang bukti. Sarah, kamu bukan hanya telah mencuri uang umat, tapi kamu juga telah mencoreng nama baik pesantren Etirmidzi dengan perbuatan nista. Kami tidak bisa lagi mempertahankanmu di sini." Keputusan itu jatuh seperti palu godam. Sarah diputuskan untuk dikeluarkan secara tidak hormat. Ia diminta mengemas barang-barangnya hari itu juga tanpa ada upacara perpisahan. Saat Sarah sedang mengemas pakaiannya dengan sisa-sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir, Vira masuk ke dalam kamar. Para santriwati lain sudah menjauhi Sarah seolah-olah Sarah adalah wabah yang menular. Vira mendekati Sarah, memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka. Ia berdiri tegak, menatap Sarah yang malang dengan pandangan jijik yang selama ini ia sembunyikan. "Kenapa kamu lakukan ini padaku, Vira? Apa salahku?" tanya Sarah dengan suara serak. Vira berjongkok, mendekatkan wajahnya ke telinga Sarah. "Salahmu adalah kamu merasa lebih pintar dariku. Salahmu adalah kamu dicintai oleh semua orang. Di dunia ini, Sarah, orang baik hanya akan menjadi pijakan bagi orang-orang seperti aku. Sekarang, pergi dan hiduplah dalam kehinaan. Aku akan pergi ke Mesir, dan kamu akan dikenang sebagai pencuri dan pezina." Vira kemudian keluar dari kamar dengan wajah yang kembali disedih-sedihkan. Ia bahkan sempat berdiri di gerbang pesantren saat Sarah diseret keluar oleh keluarganya yang datang dengan rasa malu yang luar biasa. Ayah Sarah yang sudah tua tampak terpukul, bahkan tidak sanggup menatap wajah anaknya sendiri. Begitu mobil yang membawa Sarah menghilang di belokan jalan, Vira menarik napas panjang.
Udara sore itu terasa begitu segar baginya. Ia merasa sangat merdeka. Bebannya hilang, saingannya lenyap. Malam itu, ia kembali ke gudang tua, menyalakan rokoknya dengan api yang membara terang, dan tertawa sendirian di tengah kegelapan. Ia merasa telah menaklukkan takdir. Ia merasa dirinya adalah Tuhan bagi hidupnya sendiri, tanpa menyadari bahwa catatan amal buruknya sudah mencapai titik yang akan mengundang murka langit. Vira kembali ke asrama, mengambil posisi di barisan depan masjid untuk salat maghrib. Ia sujud sangat lama, membuat orang-orang mengira ia sedang mendoakan sahabatnya yang tersesat. Padahal, di dalam sujudnya, ia sedang menghitung sisa uang hasil suapannya dan membayangkan kemewahan di Kairo nanti. Setelah kepergian Sarah, suasana di pesantren Etirmidzi perlahan kembali tenang, namun tidak bagi Vira. Ia kini menjadi calon tunggal terkuat untuk beasiswa ke Mesir. Kepercayaan Kiai Ahmad kepadanya meningkat berkali-kali lipat. Vira kini hampir memegang kendali penuh atas urusan kedisiplinan santriwati. Namun, sebuah kerikil tajam mulai mengusik langkahnya. Kerikil itu bernama Fatimah, santriwati junior yang waktu itu sempat mencium bau busuk di depan gudang tua. Fatimah adalah gadis yang polos, namun ia memiliki ingatan yang kuat. Sejak kejadian pengusiran Sarah, Fatimah sering melamun. Ia merasa ada yang janggal. Ia ingat betul bahwa saat ia melakukan ronda malam dan mencium bau busuk di gudang, ia juga mencium aroma tembakau yang sangat kuat, aroma yang sama dengan yang ia cium saat tidak sengaja berpapasan dengan Vira di koridor beberapa hari kemudian. Fatimah mulai mengamati Vira dengan lebih teliti, meski dengan rasa takut yang besar. Suatu sore, saat Vira sedang asyik memberikan ceramah tentang kejujuran di depan kelas junior, Fatimah tidak sengaja melihat sebuah benda jatuh dari saku gamis Vira. Benda itu adalah sebuah korek api gas berwarna hitam yang sering digunakan Vira di gudang. Fatimah segera memungutnya, namun sebelum ia sempat mengembalikannya, ia melihat ekspresi wajah Vira yang mendadak berubah sangat menyeramkan saat menyadari barangnya jatuh. "Fatimah, berikan itu padaku," kata Vira dengan suara rendah yang terdengar seperti desisan ular. "Ini punya Kak Vira? Tapi kenapa kakak punya ini?" tanya Fatimah dengan suara gemetar. Vira menyambar korek itu dengan kasar. "Ini milik penjaga sekolah yang jatuh saat aku sedang merazia area belakang. Jangan berpikiran macam-macam atau mulutmu akan tertimpa sial." Ancaman itu justru membuat Fatimah semakin yakin. Malamnya, Fatimah mencoba memberanikan diri. Ia tidak langsung melapor ke Ustadzah, melainkan mencoba membuntuti Vira. Ia ingin memastikan apakah dugaannya benar. Ketika lonceng tidur berbunyi, Fatimah berpura-pura tidur, lalu diam-diam mengikuti bayangan Vira yang menyelinap menuju arah gudang belakang. Vira, yang indranya sudah sangat rasa oleh kelicikan, menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Ia tidak langsung masuk ke gudang. Ia berputar arah menuju tangga asrama lantai 2 yang sedang diperbaiki karena beberapa ubinnya lepas. Vira berdiri di kegelapan, menunggu dengan sabar. Saat Fatimah muncul di ujung tangga dengan wajah bingung mencari keberadaan Vira, Vira tiba-tiba muncul dari balik pilar beton. "Sedang mencari aku, Fatimah?" Suara Vira menggelegar di lorong yang sepi. Fatimah terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah. Kak Vira, aku cuma mau tanya." "Tanya apa? Tanya kenapa aku ada di sini? Atau tanya kenapa aku suka merokok di gudang?" Vira mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Fatimah. Matanya merah penuh amarah. "Kamu pikir kamu siapa? Santriwati ingusan yang mau jadi pahlawan? Kamu mau berakhir seperti Sarah?" Fatimah gemetar hebat. Jadi benar. Kak Sarah tidak salah? Kak Vira yang... Sebelum Fatimah menyelesaikan kalimatnya, Vira mendorong bahu gadis itu dengan sangat kuat. Karena posisi Fatimah berada di tepi tangga yang ubinnya sedang licin karena perbaikan, ia kehilangan keseimbangan. Tubuh kecil Fatimah terguling jatuh ke bawah, menghantam anak tangga satu persatu hingga kepalanya membentur lantai semen dengan keras. Darah mulai mengalir dari pelipis Fatimah.
Vira menatap tubuh yang tak berdaya itu dari atas tangga tanpa rasa iba sedikit pun. Ia turun perlahan, memastikan tidak ada orang yang melihat. Ia mengambil sebuah ember berisi air pel yang ada di dekat sana, lalu menyiramkan sebagian airnya ke lantai agar terlihat seperti kecelakaan akibat lantai licin. Setelah itu, Vira kembali ke kamarnya, mencuci tangannya, lalu segera berbaring seolah-olah ia sedang tidur nyenyak. Esok paginya, heboh seluruh pesantren menemukan Fatimah pingsan dengan luka parah di kepala. Fatimah dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan koma. Vira kembali berakting. Ia menangis paling keras di antara santriwati lainnya. Ia bahkan menawarkan diri untuk memimpin doa bersama untuk kesembuhan Fatimah. Di dalam hatinya, ia berharap Fatimah tidak pernah bangun lagi. Baginya, satu nyawa atau satu penderitaan kecil tidak ada artinya dibandingkan dengan masa depannya yang gemilang. 2 minggu setelah kecelakaan Fatimah, kabar duka dan buruk datang bertubi-tubi, namun bagi Vira, itu adalah kabar kemenangan. Pertama, Fatimah dinyatakan mengalami kerusakan saraf permanen dan kehilangan ingatannya, amnesia. Hal ini membuat Vira bisa bernapas lega karena rahasianya tetap terkunci rapat. Kedua, kabar dari desa Sarah sampai ke telinga para santri. Sarah telah kehilangan kewarasannya. Sarah, yang tidak kuat menanggung malu atas fitnah zina dan pencurian, kini sering terlihat bicara sendiri di pinggir jalan desa. Ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung tak lama setelah Sarah diusir, dan hal itu membuat kondisi mental Sarah semakin hancur. Mendengar kabar itu, Vira justru merasa sangat puas. Ia merasa rencananya telah berhasil 100%. Kini, hari yang dinanti telah tiba. Pengumuman beasiswa ke Mesir akan dibacakan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Agama di Aula Besar Pesantren Etirmidzi. Vira tampil dengan sangat memukau. Ia mengenakan gamis terbaiknya dan jilbab yang tertata sangat rapi. Wajahnya berseri-seri, mencerminkan sosok santriwati paling berprestasi yang pernah dimiliki pesantren tersebut. Berdasarkan hasil ujian dan penilaian akhlak selama 3 tahun terakhir, kami memutuskan bahwa penerima beasiswa penuh ke Universitas Al-Azhar adalah Ananda Vira Rahmawati, ucap Kiai Ahmad dengan nada bangga yang luar biasa. Aula itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Vira berjalan menuju panggung dengan langkah yang anggun. Ia menerima piagam itu dengan tangan gemetar. Kali ini gemetar karena kegembiraan yang meluap-luap. Ia memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh tentang betapa pentingnya menjaga kesucian hati dan kejujuran. Banyak orang yang meneteskan air mata mendengar pidatonya, tidak tahu bahwa mereka sedang mendengarkan kata-kata dari seorang iblis berwujud manusia. Namun, di tengah-tengah pidatonya, Vira tiba-tiba merasa tenggorokannya sangat kering. Ia terbatuk kecil, namun batuknya terasa sangat aneh. Seolah ada sesuatu yang mengganjal dan panas di dalam kerongkongannya. Bau asap rokok yang sangat tajam tiba-tiba menyeruak di indera penciumannya sendiri, padahal ia sedang berada di aula yang wangi bunga melati. Vira berusaha mengabaikannya dan menyelesaikan pidatonya dengan senyum lebar. Malam itu, untuk merayakan kemenangannya, Vira tidak pergi ke gudang. Ia memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan di kamarnya dengan membagikan makanan kepada santri lain. Ia ingin memastikan semua orang mencintainya sebelum ia berangkat ke luar negeri. Namun, saat ia sedang tertawa bersama teman-temannya, tiba-tiba ia merasakan perutnya melilit dengan sangat hebat. Rasa sakit itu bukan seperti sakit perut biasa. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang merangkak di dalam rahimnya. Ia segera pamit untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam bilik kamar mandi yang sempit, Vira membuka baju atasnya. Ia terkejut melihat urat-urat di perutnya berwarna biru tua dan menonjol keluar, membentuk pola yang sangat mengerikan. Apa ini? Kenapa perutku seperti ini? Gumamnya ketakutan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan kuat dari dalam tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada tangan gaib yang sedang mencabik-cabik organ dalamnya. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia harus menggigit kain jilbabnya agar tidak berteriak. Secara psikis, ia merasa ada sosok besar dan hitam yang sedang menindihnya, memperkosanya dari dalam dengan rasa panas yang membakar. Vira jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin.
Keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhnya. Kejadian itu berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah rasa sakit itu mereda secara tiba-tiba, Vira melihat ke arah cermin. Wajahnya tampak sangat pucat, dan matanya terlihat sedikit melotot. Perutnya yang tadi membuncit mendadak kempis kembali, namun rasa panas di tenggorokannya tidak kunjung hilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah efek kelelahan karena persiapan beasiswa. Ia membasuh wajahnya dan mencoba kembali tersenyum. Namun, saat ia berkumur, air yang keluar dari mulutnya berwarna kehitaman dan berbau seperti tembakau basi. Vira tertegun. Ia segera membuang air itu dan menyiramnya dengan banyak air bersih. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak apa-apa. Aku sudah menang. Aku akan ke Mesir, bisiknya pada diri sendiri, mencoba melawan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Vira kembali ke kamarnya. Namun malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sarah yang menangis dan wajah Fatimah yang bersimbah darah. Dan yang paling mengerikan, setiap kali jam menunjukkan pukul 12 malam, ia merasa tubuhnya kembali menjadi sasaran siksaan gaib yang tak terlihat mata namun sangat nyata terasa di sekujur sarafnya. Kemenangan yang ia raih dengan darah dan air mata orang lain, kini mulai menagih bayarannya dengan cara yang paling tidak masuk akal. Vira menyadari bahwa perjalanannya ke Mesir tinggal 1 bulan lagi. Namun, ia mulai meragukan apakah ia bisa bertahan hidup selama itu jika setiap malam tubuhnya harus menanggung beban dosa yang mulai menjelma menjadi azab dunia. Ia tetap bungkam, tetap bersembunyi di balik topeng kesalehannya, tanpa tahu bahwa kain kafan untuknya sudah mulai ditenun oleh malaikat maut. Ketakutan mulai menjadi bayangan yang tidak pernah meninggalkan Vira. Meskipun ia telah berhasil menyingkirkan Sarah dan membungkam Fatimah, rasa aman yang ia bangun di atas tumpukan fitnah itu mulai runtuh. Masalah baru muncul ketika seorang santriwati senior bernama Rahma, yang juga merupakan pengurus bagian keamanan, menemukan sebuah kejanggalan di buku laporan keuangan yang pernah dipegang Vira. Rahma menemukan catatan kecil yang tidak sinkron antara uang masuk dan pengeluaran saat kasus pencurian Sarah terjadi. Rahma bukan orang yang mudah dibodohi. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Vira yang semakin aneh. Vira sering terlihat berbicara sendiri, wajahnya sering pucat pasi, dan yang paling mencurigakan adalah aroma tubuh Vira. Meski Vira sudah memakai parfum beraroma kasturi yang sangat kuat, Rahma tetap bisa mencium bau asap rokok yang sangat pekat setiap kali berdekatan dengan Vira. "Vira, kamu pucat sekali belakangan ini. Apa kamu sakit?" tanya Rahma suatu sore di perpustakaan. Vira tersentak, menjatuhkan kitab yang sedang dibacanya. "Ah, tidak apa-apa, Kak Rahma. Hanya kurang tidur karena mempersiapkan keberangkatan ke Mesir. Mohon doanya agar hamba tetap kuat," jawab Vira dengan suara yang dibuat tetap merdu. Rahma menyipitkan mata. "Mesir itu jauh. Vira, hati harus bersih sebelum berangkat. Kalau ada beban atau rahasia yang mengganjal, lebih baik diselesaikan di sini. Jangan sampai menjadi beban di tanah suci nanti." Vira merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Rahma sedang menyindirnya. Vira tidak bisa membiarkan Rahma terus menyelidik. Ia harus bertindak cepat. Namun, kekuatan fisiknya mulai melemah karena teror setiap malam. Vira memutuskan untuk menggunakan jalan pintas yang paling ia kuasai, ilmu hitam. Malam itu, dengan sisa-sisa tenaganya, Vira kembali ke gudang tua. Ia membawa sebuah botol berisi darah ayam cemani yang ia dapatkan dari dukun langganannya melalui perantara Jaka. Ia berencana melakukan ritual untuk membungkam Rahma sebagaimana ia membungkam Fatimah. Namun, saat ia baru saja menyalakan lilin hitam, gudang itu terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari sudut gelap gudang. Vira menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya dan mulai merapal mantra. Namun, setiap kali ia membuka mulut, bukan mantra yang keluar, melainkan asap hitam yang berbau busuk. Tangannya yang memegang foto Rahma tiba-tiba melepuh seolah terkena bara api. "Kenapa ini?"
Kenapa ilmu ini berbalik menyerangku? Teriak Vira dalam hati. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka lebar karena angin kencang. Rahma berdiri di sana dengan wajah yang sangat serius. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil, buku harian Vira yang ternyata tertinggal di bawah tumpukan kayu saat kejadian Fatimah dulu. Rahma telah menemukan bukti nyata tentang semua kebusukan Vira, tentang rokok, tentang kebencian pada Sarah, dan tentang ritual-ritual ini. Jadi ini wajah asli, Mutiara Etirmidzi. Suara Rahma bergetar karena marah dan ngeri. Kamu telah menghancurkan hidup Sarah. Kamu mencelakai Fatimah. Dan sekarang kamu berurusan dengan setan. Vira panik. Ia berlari ke arah Rahma, berniat untuk merebut buku itu dan mencelakai Rahma. Namun, sebelum tangannya menyentuh Rahma, Vira tiba-tiba terjatuh. Ia merasa ada tangan-tangan tak kasat mata yang menarik kakinya. Rahma yang ketakutan melihat Vira yang seolah-olah sedang diseret oleh sesuatu yang gaib, segera berlari keluar gudang menuju kediaman Kyai Ahmad untuk melaporkan semuanya. Vira merangkak di lantai tanah, berusaha mengejar, namun tubuhnya terasa sangat berat. Ia melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di pintu gudang, menghalangi jalannya. Sosok itu tidak memiliki wajah, namun Vira bisa merasakan kebencian yang luar biasa darinya. Vira pingsan karena ketakutan yang teramat sangat. Disinilah rahasianya mulai terbongkar secara resmi ke tangan otoritas pesantren. Namun keajaiban jahat masih melindunginya secara fisik untuk sementara waktu karena ajalnya belum tiba. Rahma telah melaporkan temuannya kepada Kyai Ahmad dan Ustadzah Aminah. Namun, sebuah kejadian luar biasa terjadi yang membuat pengadilan pesantren tertunda. Saat mereka menuju gudang untuk menangkap Vira, mereka hanya menemukan Vira yang tergeletak pingsan dengan mulut berbuih. Bau tembakau di ruangan itu begitu menyengat hingga membuat Kyai Ahmad harus menutup hidungnya. Vira dibawa ke UKS dalam keadaan setengah sadar. Kyai Ahmad memegang buku harian yang diserahkan Rahma dengan tangan bergetar. Ia tidak menyangka santriwati kesayangannya bisa sekeji itu. Namun, sebelum Kyai bisa melakukan tindakan apapun, kondisi Vira mendadak menjadi pusat perhatian seluruh pesantren karena keanehan yang terjadi. Tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam, tepat 30 hari sebelum tanggal keberangkatan Vira yang seharusnya ke Mesir, teror yang sebenarnya dimulai. Seluruh santriwati di asrama terbangun karena mendengar jeritan yang bukan seperti suara manusia dari kamar UKS tempat Vira dirawat. Vira terbangun dengan posisi tubuh yang melenting secara tidak wajar. Tulang punggungnya menekuk ke belakang seolah-olah dipaksa oleh kekuatan yang sangat besar. Matanya melotot ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Vira berteriak histeris. Panas! Panas! Berhenti! Jangan masuk! Di depan mata Ustadzah Aminah dan beberapa santriwati yang mengintip, perut Vira mulai membuncit secara perlahan namun pasti. Dalam hitungan menit, perutnya sudah seperti orang yang sedang hamil 9 bulan, namun kulitnya tidak mulus. Kulit perutnya membiru dan menonjol-nonjol, seolah ada tangan-tangan dari dalam yang mencoba mencakar keluar. Vira menangis dan meratap. Ia merasakan sensasi yang sangat menjijikkan dan menyakitkan. Ia merasa organ dalamnya seperti diperkosa oleh benda-benda tajam dan panas. Rasa sakit itu bukan hanya di fisik, tapi juga di jiwanya. Ia melihat bayangan Sarah yang tertawa di pojok ruangan, dan bayangan Fatimah yang menunjuk-nunjuk wajahnya dengan kepala yang bocor. Tolong aku, Kyai. Ampun. Rintih Vira saat Kyai Ahmad masuk dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Namun, kejadian aneh justru semakin menjadi-jadi. Setiap kali Kyai Ahmad membacakan ayat Al-Baqarah, Vira justru memuntahkan cairan hitam kental, yang berbau seperti aspal dan tembakau. Dari pori-pori kulitnya keluar asap tipis yang baunya sangat identik dengan rokok yang biasa ia hisap di gudang. Pihak pesantren mencoba memanggil dokter medis. Dokter yang datang memeriksa merasa sangat bingung. Secara medis, Vira dinyatakan sehat, tidak ada kehamilan, dan perut buncit itu tidak terdeteksi sebagai tumor atau penyakit apapun. Namun, secara visual, semua orang bisa melihat penderitaan Vira yang luar biasa. Ini bukan penyakit medis. Ini adalah peringatan dari langit.
ujar Kiai Ahmad dengan nada sedih. Beliau tidak jadi mengusir Vira saat itu juga karena melihat kondisi Vira yang sudah seperti mayat hidup. Beliau memutuskan untuk mengisolasi Vira di sebuah kamar khusus agar tidak meresahkan santri lain. Selama seminggu penuh, Vira tidak bisa makan dan minum. Setiap kali air menyentuh bibirnya, air itu akan berubah menjadi panas seperti mendidih dan membuat lidahnya melepuh. Vira yang dulu begitu cantik dan dipuja, kini tampak seperti tengkorak yang dibalut kulit. Matanya cekung, rambutnya mulai rontok, dan bau busuk terus keluar dari tubuhnya. Vira sadar bahwa ini adalah azab atas dosa-dosanya. Namun, hatinya yang sudah terlalu keras oleh kedengkian membuatnya enggan untuk benar-benar bertaubat secara tulus. Di tengah rasa sakitnya, ia masih sempat mengutuk Rahma yang telah membongkar rahasianya. Ia masih merasa bahwa dirinya adalah korban dari ketidakadilan Tuhan. Setiap malam, siksaan, pemerkosaan dari dalam, itu terus berulang. Vira akan merasa tubuhnya dirobek-robek, jantungnya diremas, dan tenggorokannya disumpal oleh sesuatu yang panas dan kering. Ia seringkali ditemukan pingsan di pagi hari dengan bekas-bekas lebam di sekujur tubuhnya yang menyerupai bekas cengkraman tangan raksasa. Pesantren Etirmidzi yang dulunya damai kini diselimuti aura kegelapan karena keberadaan Vira. Para santriwati tidak berani lewat di depan kamar isolasi Vira karena sering mendengar suara tawa iblis dan tangisan minta tolong yang bersahut-sahutan dari dalam. Vira telah menjadi simbol nyata dari keruntuhan sebuah kemunafikan. Ia yang dulu ingin terbang tinggi ke Mesir, kini hanya bisa meringkuk di lantai, menunggu ajal yang tampak sangat mengerikan yang sedang bergerak mendekatinya hari demi hari. Konflik telah mencapai puncaknya. Semua orang tahu kejahatannya, dan alam mulai memberikan hukumannya. Vira kini tinggal menghitung hari menuju akhir hidupnya yang akan menjadi legenda hitam di pesantren Etirmidzi. Hari demi hari berlalu di pesantren Etirmidzi, namun bagi Vira, waktu seolah berhenti dalam siksaan yang tak kunjung usai. Kamar isolasi yang ditempatinya kini berbau seperti perpaduan antara bangkai dan tembakau busuk. Tidak ada lagi santriwati yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar mengantar makanan. Makanan yang diletakkan di depan pintunya seringkali ditemukan utuh, namun berubah menjadi hitam dan dikerubuti ulat hanya dalam hitungan jam. Vira kini tidak lebih dari sekadar raga yang menunggu kehancuran. Tubuhnya yang dulu berisi dan segar, kini tinggal tulang berbalut kulit yang menghitam. Setiap malam, teror, pemerkosaan dari dalam, itu semakin beringas. Ia tidak lagi hanya merasa dicabik, tetapi ia merasa organ-organnya dipelintir oleh tangan-tangan api. Suara-suara gaib di telinganya terus membisikkan fitnah-fitnah yang pernah ia ucapkan kepada Sarah. Namun kini fitnah itu berbalik menyerang jiwanya sendiri. Vira, kenapa kamu bohong? Suara itu terdengar menyerupai suara Sarah yang malang, namun dengan nada yang sangat berat dan bergema. Vira mencoba menutup telinganya, namun tangannya terlalu lemah untuk bergerak. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan mata yang semakin melotot. Tekanan di perutnya semakin menjadi-jadi. Perut yang membuncit biru itu kini tampak transparan, hingga pembuluh darahnya yang menghitam terlihat seperti akar pohon yang menjalar. Secara medis, dokter yang sempat datang kembali hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada penjelasan ilmiah mengapa seorang manusia bisa bertahan hidup dengan kondisi organ dalam yang secara visual tampak hancur namun jantungnya masih berdetak. Kiai Ahmad tetap setia datang setiap sore untuk membacakan ayat suci, berharap ada secercah penyesalan di hati Vira. Bertaubatlah, Vira. Sebut nama Allah dengan tulus. Akui semua dosamu sebelum pintu itu tertutup, ujar Kiai dengan mata berkaca-kaca, sedih melihat kehancuran santriwati yang dulu ia banggakan. Vira mencoba membuka mulutnya. Ia ingin berkata bahwa ia menyesal. Ia ingin meminta maaf kepada Sarah dan Fatimah. Namun, setiap kali ia mencoba mengucap asma Allah, tenggorokannya mendadak mengeras. Rasa panas yang luar biasa menyumbat jalan napasnya. Alih-alih doa, yang keluar dari mulutnya justru kepulan asap hitam yang sangat pekat dan bau. Lidahnya terasa kaku, seolah-olah ada bara api yang ditempelkan di sana setiap kali ia ingin mengakui kebenaran. Tepat 7 hari sebelum ajal menjemput,
Vira mulai mengalami halusinasi yang sangat nyata. Ia merasa kamarnya dipenuhi oleh ribuan rokok yang menyala, yang perlahan-lahan mendekat dan menyundut kulitnya. Ia berteriak-teriak minta tolong, namun suaranya hanya terdengar seperti geraman binatang buas di telinga orang-orang di luar. Ia merasa dipaksa menelan bara-bara rokok itu satu persatu. Sakit panas, ampuni aku. Rintihnya dalam hati, karena mulutnya sudah tidak sanggup lagi memproduksi suara manusia. Kondisinya semakin mengenaskan ketika kulit di sekitar mulutnya mulai pecah-pecah dan mengeluarkan cairan berwarna coklat tua yang sangat lengket. Bau tembakau dari tubuhnya kini tercium hingga ke asrama utama, membuat para santriwati harus mengenakan masker dan terus membakar gaharu untuk menetralisir bau tersebut. Vira benar-benar menjadi bangkai hidup yang ditolak oleh bumi sebelum ia benar-benar masuk ke dalamnya. Pada malam terakhirnya, suasana pesantren menjadi sangat sunyi. Angin bertiup kencang, menggoyahkan pohon-pohon besar di sekitar asrama. Vira merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat dari arah kakinya. Ia melihat sosok hitam yang sangat besar berdiri di ujung ranjangnya, memegang sebuah rantai yang terbuat dari api. Sosok itu adalah malaikat maut yang datang dengan rupa yang paling menakutkan bagi para pendusta. Vira tahu, waktu sandiwaranya di dunia telah habis. Ia ingin menangis, namun air matanya telah kering, digantikan oleh darah yang merembes dari sudut matanya. Matahari baru saja akan terbit ketika Ustadzah Aminah menemukan Vira sudah tidak bernapas. Vira meninggal dalam posisi yang sangat mengerikan. Tubuhnya kaku melengkung ke belakang dengan kedua tangan mencengkram sprei hingga robek. Matanya melotot sempurna menatap langit-langit, dan mulutnya terbuka sangat lebar seolah-olah sedang meneriakkan rasa sakit yang tak terhingga. Yang paling aneh, suhu di dalam kamar itu sangat panas, jauh di atas suhu normal, meskipun semua jendela terbuka lebar. Kabar meninggalnya Vira menyebar cepat. Namun, bukannya suasana duka yang menyelimuti pesantren, melainkan suasana ketakutan. Saat jenazah Vira akan dimandikan, keanehan pertama terjadi. Air yang digunakan untuk memandikannya, yang diambil dari sumur pesantren yang jernih, tiba-tiba berubah menjadi keruh dan berminyak begitu menyentuh kulit Vira. Air itu berbau tembakau basi yang sangat tajam hingga beberapa orang yang bertugas memandikan jenazah pingsan karena tidak kuat menahan baunya. Ganti airnya. Ambil dari sumber yang lain. Perintah Kyai Ahmad. Namun, hasilnya tetap sama. Berapa kali pun air diganti, setiap kali air itu membasahi tubuh Vira, air itu akan berubah menjadi coklat pekat seolah-olah tubuh Vira adalah gudang limbah nikotin. Kulit Vira yang hitam legam juga tidak bisa dibersihkan. Sebaliknya, kulit itu mulai mengelupas dan menunjukkan daging yang tampak seperti sudah terpanggang api. Puncak dari segala azab terjadi saat proses pengkafanan. Ketika jenazah Vira sudah diletakkan di atas kain kafan putih yang bersih, dan para pengurus mulai melipat kain tersebut, tiba-tiba terdengar suara krak yang keras dari arah rahang jenazah. Rahang Vira yang tadinya sudah diikat agar tertutup, mendadak terbuka secara paksa hingga ikatannya putus. Dari dalam tenggorokan jenazah Vira, mulailah keluar benda-benda yang membuat semua orang yang hadir berteriak histeris dan mundur ketakutan. Satu persatu, lalu kemudian ratusan, hingga ribuan puntung rokok keluar dari mulut jenazah Vira. Puntung-puntung itu bukan puntung biasa. Mereka masih mengeluarkan asap tipis dan panas, seolah-olah baru saja dihisap dari api neraka. Puntung rokok itu terus mengalir keluar tanpa henti, menumpuk di atas kain kafan, memenuhi wajah dan dada jenazah. Cairan hitam kental ikut menyembur keluar, mengotori kain kafan yang tadinya putih bersih, hingga menjadi hitam legam dan berlubang karena terbakar panasnya puntung-puntung tersebut. Bau busuk yang keluar saat itu begitu dahsyat, hingga proses pengkafanan harus dihentikan berkali-kali. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kyai Ahmad terus bertakbir dengan suara bergetar. Beliau menyadari bahwa ini adalah penampakan nyata dari dosa-dosa Vira yang selama ini disembunyikan. Rokok-rokok yang ia hisap secara sembunyi-sembunyi di gudang, fitnah-fitnah yang ia hembuskan seperti asap, kini dimuntahkan kembali oleh bumi sebagai kesaksian yang tidak bisa dibantah. Proses pemakaman pun tidak kalah sulit. Tanah kuburan yang sudah digali tiba-tiba menyempit saat keranda Vira akan dimasukkan.
Para penggali kubur harus menggali berkali-kali. Namun tanah itu seolah-olah menolak untuk menerima jasad sang pendusta. Butuh waktu berjam-jam dan doa-doa yang tak terputus hingga akhirnya jasad itu bisa masuk ke dalam liang lahat. Itu pun dalam keadaan kain kafannya sudah hancur tertutup puntung rokok dan cairan hitam. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang santriwati menemukan buku catatan harian Vira yang tertinggal di bawah lantai papan kamarnya yang lama. Di sana tertulis semua rencana jahatnya, nama-nama dukun yang ia kunjungi, dan bagaimana ia tertawa setiap kali berhasil memfitnah Sarah. Buku itu menjadi bukti terakhir yang membersihkan nama Sarah dan Fatimah. Sarah, yang mendengar kabar kematian Vira dan terbongkarnya kebenaran, perlahan mulai membaik kondisinya di bawah perawatan pesantren yang merasa bersalah. Meski masa mudanya telah hancur, keadilan akhirnya datang. Sementara itu, makam Vira dikenal sebagai tempat yang selalu mengeluarkan bau tembakau busuk dan tanahnya selalu terasa panas, menjadi peringatan abadi bagi siapa saja yang berani memakai topeng agama untuk menutupi kebusukan hati. Kisah Vira berakhir di sana, sebuah akhir yang tragis bagi Mutiara, yang ternyata hanyalah segumpal arang hitam. Pesantren Etirmidzi kembali tenang, namun setiap kali santriwati melewati gudang tua atau makam di ujung desa, mereka akan selalu teringat bahwa tidak ada satupun kebohongan yang bisa lolos dari penglihatan yang maha kuasa. Azab itu nyata, dan ia akan menjemput tepat pada waktunya, membawa pulang semua puntung dosa yang pernah kita tanam. Itu dia akhir perjalanan kita hari ini. Sebuah kisah yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang begitu kuat, bahwa dunia ini terlalu luas jika hanya dinilai dari permukaannya saja. Kadang kita terlalu cepat menghakimi, padahal kita belum benar-benar membaca isi hati yang sebenarnya. Jika narasi ini menyentuh hati kalian, jangan ragu untuk klik like ya. Yuk, kita kumpul di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kalian rasakan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil bareng-bareng dari sini. Biar kita bisa terus seru-seruan dan belajar dari cerita lainnya. Buruan klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian jadi yang pertama tahu saat ada cerita baru. Makasih banyak sudah menemani dari awal sampai akhir. Your support means a lot. Catch you later, guys.